Problem Polri di Jawa Barat menurut saya sangat berat. Apa beratnya? Polri sangat bersinggungan erat dengan ekonomi masyarakat. Polri sangat bersinggungan erat dengan kemiskinan. Polri sangat bersinggungan erat dengan sumber daya manusia. Saya melihat keberhasilan Polri itu kapan akan tercapai? Keberhasilan Polri akan tercapai 100% manakala seluruh rakyat Jabar sudah sejahtera. Kalau seluruh rakyat Jabar sudah sejahtera, maka tidak ada perbuatan kriminal yang hanya didasarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup istrinya, kebutuhan hidup anak-anaknya. Maka perbuatan kriminal akan hilang manakala seluruh rakyat sudah dijamin kesehatannya. Kebutuhan kriminal akan hilang apabila seluruh rakyat memiliki rumah yang layak. Kriminal akan hilang manakala pekerjaan tersedia dengan baik. Kriminal akan hilang manakala pendidikan terbuka untuk semua rakyat dan pemerintah melayaninya secara adil. Kriminal akan selesai manakala tata ruang terkelola dengan baik. Kriminal akan selesai manakala tidak ada pencemaran. Kriminal tidak akan pernah ada manakala seluruh alam-alam terpelihara. Selama keadilan terwujud, selama ekonomi belum berkeadilan, selama rakyatnya pendidikannya masih rendah, selama dapur-dapur warganya belum terisi oleh telur, oleh ayam, oleh ikan, oleh beras yang memadai, kriminal akan tetap ada. Maka dari itu keberhasilan Polri akan seiring dan sejalan dengan tumbuhnya rasa sejahtera. Kapan Polri berhasil? Manakala jalan-jalan tak ada pelanggaran lalu lintas, manakala rumah-rumah tanpa kunci dan tanpa dengan jendela terbuka tidak ada yang mencuri, manakala mobil-mobil terparkir dimanapun tidak usah pakai remote control, maka orang tidak ada mencurinya. Maka disitulah sel-sel akan kosong, disitulah LP-LP tidak ada penghuninya. Maka disitulah Polri berhasil menjadi bayangkara negara. Tanpa tindakan, seluruh warga sudah mentaati hukum dengan baik. Kapan itu terjadi? Pada saatnya semuanya akan terwujud. Seiring dengan apa? Seiring dengan pemerintah daerah, jajaran birokrasi bekerja dengan baik, menggunakan anggaran daerah secara transparan, diorientasikan untuk kepentingan publik, hadir dalam setiap kekosongan perut warga, hadir di setiap rintihan orang tua yang akan menyekolahkan anaknya, hadir dalam setiap rintihan orang yang sakit, hadir di tengah-tengah kehidupan sawah, di gunung, di darat, dan di laut. Seiring dengan keadilan yang dilakukan oleh para politisi dan birokrat, maka Polri akan berhasil. Tanpa dukungan keadilan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara yang mengelola keuangan publik yang tidak diutamakan untuk kepentingan masyarakat, mustahil Polri berhasil. Untuk itu diperlukan kerjasama yang seiring dan sejalan. Seluruh kerjasama seiring dan sejalan itu kita arahkan pada dua hal: aspek penegakan hukum dan aspek kemanusiaan. Penegakan hukum dilakukan bagi mereka yang dengan sengaja berdasarkan keinginannya untuk memperkaya diri dan keluarganya, baik tindak kriminal biasa maupun tindak kriminal yang bersifat khusus. Itu harus dilakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu siapapun, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat, siapapun harus sama kedudukannya. Tetapi jajaran Polri akan bersikap humanis bagi mereka yang melakukan tindak kriminal karena ketidaksengajaan, karena ketidaktahuan, karena kebutuhan mendasar. Misalnya istrinya mau melahirkan, minta bantuan ke kepala desa, tidak dibantu. Kemudian BPJS-nya habis, mengetuk rumah orang kaya, tidak satupun yang membantunya.
menemui gubernurnya tidak merespon apa yang menjadi keinginannya. Pada akhirnya, kalau istrinya tidak dibawa ke rumah sakit, tidak membawa uang, maka ibunya akan meninggal di perjalanan, apalagi sesar. Kemudian anaknya tidak terselamatkan, maka dengan terpaksa dia mencuri seekor kambing dengan harga 2 juta rupiah. Dalam pandangan saya, restoratif justice harus dilakukan. Dia mencuri bukan kesalahan dirinya, tapi kesalahan negara tidak hadir ketika rakyatnya sedang membutuhkan. Peristiwa itu yang paling dekat terjadi di Sumedang. Seorang yang bernama Usep di Kabupaten Garut itu ingin punya motor untuk dikendarai menuju Cicalengka, tempat dia bekerja, dengan gaji Rp50.000 per hari. Di media sosial dia membuat status membutuhkan motor. Kemudian saudara Taufik menawarkan dia punya motor yang akan dijual bersurat, kemudian punya BPKB dan STNK-nya. Kemudian dia motornya dibeli, tapi BPKB dan SNK-nya dengan harga 3 juta tidak juga diberikan. Pada akhirnya ketika saudara Taufik ditangkap, motornya dijual ke saudara Usep. Kemudian jajaran kepolisian Sumedang bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Sumedang, Kejaksaan Tinggi Jabar, kemudian direspon oleh Jampidum menetapkan dengan restoratif justice, dibebaskan dari hukuman. Selanjutnya saya sebagai gubernur bertemu dengan mahasiswa Unpad yang memiliki motor itu. Saya meminta dia untuk memaafkan, dan dia memaafkannya. Kemudian dia memberikan motor yang dicurinya pada saudara Usep. Karena dia memberikan motor yang dicurinya kepada saudara Usep, maka saya pun memberikan hadiah motor baru pada mahasiswa itu. Itulah hukum, itulah hidup, itulah kehidupan yang berkeadilan. Negara hadir di tengah-tengah masyarakat yang kesulitan. Untuk itu saat ini saya menawarkan diri sebagai gubernur Jabar, dan saya akan mengajak seluruh bupati dan wali kota untuk membangun MOU dengan Polda Jabar. MOU-nya adalah manakala ada sebuah peristiwa kriminal, latar belakang kriminalnya didasarkan pada kebutuhan mendesak karena ketidaktahuan, karena pertama kali dia mencuri, maka lebih baik gubernur diberitahu untuk sama-sama melakukan restoratif justice. Dan saya akan meminta maaf pada masyarakat itu karena dia mencuri karena lapar, dia mencuri karena butuh. Tetapi saya mengajak juga pada jajaran kepolisian dan kejaksaan serta pengadilan, berilah hukuman yang seberat-beratnya pada masyarakat yang berbuat kriminal untuk memperkaya diri dan keluarganya. Itulah prinsip-prinsip hukum yang ingin dikembangkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Pada saat ini kita sama-sama berdiri menjadi barisan paling depan sebagai bayangkari negara, menjaga ketertiban dan keamanan negara, menjaga ketenangan masyarakat, menjaga seluruh piranti hidup agar Jawa Barat menjadi provinsi yang gemah ripah, repeh, rapi, sarendek saigel sabobot sapihanean, kacai jadi saluwi, kadarat jadi saloga, menjadi provinsi yang silih wangi, silih asa, silih asi, silih asu, nu jauh urang degetkeun, geus deukeut urang layeukeun, geus layeut urang paheutkeun, geus paheut silih wangikeun. Dirgahayu Bayangkara negara, semoga menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.